Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-116. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari ini adalah hari penobatan Raja baru untuk Kerajaan Panjalu. Semua orang bersuka cita menyambut baik akan adanya seorang Raja Panjalu yang dikenal cakap dalam memerintah, ulung di medan laga, berwajah tampan dan baik budi pekertinya. Di Keputaran Daha, Panji Watugunung tengah berdandan layaknya seorang raja dibantu ke-7 istrinya. Hari ini semua istri Panji Watugunung ingin ikut serta dalam mendandani sang suami yang sebentar lagi akan menjadi Raja Panjalu. Dewi Anggarawati nampak sibuk mengikatkan sabuk kain bersulam benang emas. Ayu Galuh nampak memasangkan sumping sulur pakis di telinga kanan Panji Watugunung, sedangkan Dewi Naganingrum memakaikan yang sebelah kiri. Ratna Pitaloka memasangkan kalung di leher Panji Watugunung sementara Sekar Mayang memakaikan gelang emas pada pergelangan tangan kanan dan cempluk Rara Sunti di sebelah kiri. Dewi Srimpi mengambil sepasang alas kaki bersulam benang emas untuk Panji Watugunung. Selesai berdandan, mereka berjalan beriringan menuju ke Balai Paseban Agung Keraton Daha. Para punggawa Istana Daha telah berkumpul di sana, menunggu kedatangan sang pemimpin baru di Kerajaan Panjalu. Ada Rakrian Mapatih Jayakerti, Nayaka Praja Empu Gangga, Mahamantri Empu Rikma Jenar, Ibu Suridiah Kirana, Senopati Warigalit, Senopati Tunggul Arga, Adipati Matahun yang baru Maitreya, Adipati Lasem Balapati, Adipati Seloageng Tejo Sumirat yang merupakan mertua Panji Watugunung dari Dewi Anggarawati, Adipati Anjuk Ladang Gunawarman, Bupati Gelang-Gelang Panji Gunung Sari yang merupakan ayah kandung Panji Watugunung, penguasa Lodaya Pangeran Arya Tanggung yang juga merupakan adik ipar Panji Watugunung turut hadir di Balai Paseban Agung Keraton Daha. Mereka duduk di lantai Balai Paseban Agung sesuai urutan kepangkatan yang mereka miliki. Selanjutnya menyusul Adipati Bojonegoro Guningrana yang merupakan sepupu Ratna Pitaloka, Adipati Karang Anom Windupati, Adipati Tanggulangin Empu Kalang, Adipati Wengker Warok Suragati yang juga merupakan paman mertua Panji Watugunung dari Cempluk Rara Sunti, Adipati Lewa Sanggabuana, Adipati Kurawan Wangsa Atmaja, Adipati Bumi Sambara Hyang Kumara, Adipati Paguhan Lokananta dan Adipati Kalingga Agnibrata. Hanya 2 kadipaten Kembang Kuning dan Rajapura yang tidak hadir di acara penobatan ini. Mereka hanya mengirimkan utusan yaitu masing-masing seorang tumenggung sebagai wakil. Kejadian ini mendapat perhatian khusus dari Mapatih Jayakerti. Para tumenggung, demung dan bekel prajurit mendapat tugas mengamankan acara hari itu. Istana Daha dijaga sangat ketat. Maharesi Empu Soma dari Pertapaan Ranja yang memimpin doa tampak hikmat mengucapkan mantra-mantra puja dewa. Asap putih setanggi dan kemenyan mengepul dari anglo tanah liat tempat pembakarannya di depan singgasana Keraton Daha. Beberapa Brahmana duduk bersila di belakang Maharesi Empu Soma sambil mulutnya berkomat kamit membaca mantra-mantra puja dewa. 2 biksu dan 4 biksuni turut berdoa di belakang Empu Soma. Saat Panji Watugunung datang, para Brahmana dan biksu segera menepi, memberi ruang bagi sang Yuwaraja Panjalu untuk duduk bersila. Diikuti oleh Ayu Galuh di belakang Panji Watugunung, lalu Dewi Anggarawati dan Dewi Naganingrum. Keempat selir Panji Watugunung yaitu Dewi Srimpi, Ratna Pitaloka, Cempluk Rara Sunti dan Sekar Mayang berada di belakang mereka.
Suasana di Balai Paseban Agung begitu hikmat. Begitu pembacaan mantra-mantra puja dewa dan doa selesai, Maharesi Empu Soma segera berdiri. Dengan membawa air suci yang diambil dari petirtaan Palah di Seloageng, Empu Soma mengitari seluruh Balai Paseban Agung sambil memercikkan air dengan daun beringin. Usai memercikkan air suci, Empu Soma kembali memutari Balai Paseban Agung sambil membawa anglo tanah air dengan asap tebal kemenyan sambil membunyikan lonceng sesekali. Selesai langkah kedua, Empu Soma kembali mengambil air suci dan memercikkannya pada singgasana Keraton Daha. Wajah sepuh pemimpin pertapaan Ranja itu menoleh ke arah Ibu Suri Dyah Kirana yang mengenakan kain putih. Dua orang dayang istana membawa nampan mendekati Panji Watu Gunung. Perlahan Ibu Suri Dyah Kirana mengambil mahkota kerajaan Panjalu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Hari ini, atas izin para dewa dan Dewa Wisnu yang menjaga setiap kehidupan, aku nobatkan kau sebagai Maharaja Panjalu. Sebagai raja kau bergelar Abhiseka Maharaja Jayengrana Wijaya Sabta Prabu, ucap sang Ibu Suri Dyah Kirana yang perlahan memasangkan mahkota kerajaan Panjalu pada Panji Watu Gunung. Dua dayang istana langsung menaburkan bunga-bunga ke arah Panji Watu Gunung atau Maharaja Jayengrana. Empu Soma segera memercikkan air suci ke tubuh Panji Watu Gunung. Sambil bicara perlahan, senyum terukir di bibir Empu Soma yang keriput. Nak Mas Prabu Jayengrana, sekarang duduklah di atas singgasana kerajaan Panjalu sebagai tanda kau adalah penguasa sah kerajaan ini, ucap Empu Soma sambil menuntun Panji Watu Gunung ke singgasana Keraton Daha. Setelah Panji Watu Gunung duduk di singgasana, Ayu Galuh duduk di sebelah kanan Panji Watu Gunung sedangkan Dewi Anggarawati dan Dewi Naganingrum duduk di sebelah kiri. Para selir duduk di bawah kaki para permaisuri Prabu Jayengrana. Rangkaian acara penobatan Maharaja Jayengrana ditutup dengan tari-tarian yang dibawakan oleh para penari dari Istana Daha. Di luar Balai Paseban Agung rakyat bersuka cita merayakan adanya Raja baru Panjalu. Berbagai hiburan dan makanan dibagikan kepada seluruh rakyat kota Raja Daha yang datang ke alun-alun kota Raja. Kini kerajaan Panjalu telah memiliki pemimpin baru, Maharaja Jayengrana. Di saat kota Daha tengah merayakan kedatangan Raja baru yang merupakan pahlawan besar sekaligus pemimpin cakap dalam peperangan, jauh di timur tepatnya di wilayah Jenggala Maharaja Jenggala Mapanji Alanjung tengah memeriksa para prajurit dan perwira yang dipersiapkan untuk merebut kembali kota Kahuripan dari tangan para prajurit Panjalu. Hari itu, Maharaja Jenggala yang dinobatkan sebagai penguasa Jenggala di daerah pengasingan itu nampak sedang menerima kedatangan para prajurit dari Kadipaten Pasuruhan dan Lamajang. Para prajurit Kadipaten Pasuruhan dipimpin oleh Senopati Galih Kelor yang merupakan bekas pendekar ternama di wilayah Jenggala Timur. Lelaki berusia 4 warsa separuh yang pernah berjuluk Si Tangan Guntur dari Gunung Penanggungan, itu datang dengan membawa 3.000 prajurit Kadipaten Pasuruhan. Di bawahnya, ada Tumenggung Kalamaruta dan Demung Konda yang merupakan adik seperguruan Si Tangan Guntur dari Gunung Penanggungan. Sedangkan para prajurit dari Lamajang dipimpin oleh tumenggung wanita yang bernama Nyi Rantini. Meski wanita, perempuan berusia 4 warsa itu bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang pendekar wanita sakti yang pernah menggegerkan dunia persilatan karena bertarung seimbang melawan si pedang iblis, salah satu pentolan padepokan Bukit Jerangkong yang telah mati di tangan Panji Watu Gunung. Nama perempuan itu begitu ditakuti oleh pendekar golongan hitam maupun putih karena kedikdayaannya. Julukan Dewi Sriti Gunting dari Gunung Bromo bukanlah isapan jempol belaka. Terbersit kabar bahwa perempuan itu pernah menghadapi ratusan anggota perampok Bukit Tunggal seorang diri dan menyelamatkan nyawa Adipati Lamajang, Arya Sudana hingga akhirnya ia diangkat menjadi tumenggung andalan Lamajang. Bersama dengan kedatangan Nyi Rantini, Lamajang mengirim 3.000 prajurit siap tempur dengan dibantu oleh Demung Kumbolo dan Bekel Mangun Wijoyo. Usai para prajurit diistirahatkan, Senopati Galih Kelor, Tumenggung Kalamaruta dan Demung Konda menemui Maharaja Alanjung di kediamannya. Tak berapa lama kemudian, Tumenggung Nyi Rantini,
Demung Kumbolo dan Bekel Mangunwijoyo pun ikut menghadap pada Maharaja Jenggala. Didampingi oleh Rakrian Samarosaha selaku Mahamantri Ihalu dan Empu Baratwana sebagai Rakrian Mapatih, Mapanji Alanjung menerima kedatangan mereka dengan penuh sukacita. Semangat merebut kembali kota Kahuripan begitu membara di hati Mapanji Alanjung usai mendengar berita kematian Prabu Samarawijaya. Hanya di ibu kota Kahuripan dia merasa menjadi Maharaja Jenggala yang seutuhnya. Selamat datang di kediamanku, wahai para prajurit Jenggala. Aku sangat senang kalian bergabung bersamaku untuk merebut kembali kota Kahuripan, ujar Maharaja Jenggala. Sembah bakti kami Gusti Prabu. Hamba Galih Kelor, utusan dari Gusti Adipati Dadung Manila. Kami siap membantu Gusti Prabu untuk menegakkan kembali kerajaan Jenggala di ibu kota Kahuripan, ucap Senopati Galih Kelor sambil menyembah pada Mapanji Alanjung. Aku terima niat baik dari Adipati Pasuruhan dengan penuh ucapan terima kasih. Semoga kita bisa segera merebut kembali kota Kahuripan agar nama Jenggala kembali harum di tanah Jawa. Senyum manis tersungging di bibir Mapanji Alanjung mendengar penuturan Senopati Galih Kelor. Yang di samping itu, kalian dari mana? Imbuh Mapanji Alanjung seraya mengalihkan perhatiannya pada Nyi Rantini dan kedua pengiringnya. Kami dari Lamajang, Gusti Prabu. Sebelumnya perkenankan saya menghaturkan sembah bakti kami kepada Gusti Maharaja Jenggala. Hamba Nyi Rantini, tumenggung utusan dari Kanjeng Adipati Arya Sudana dari Kadipaten Lamajang. Kami siap membantu Gusti Prabu untuk merebut kembali kota Kahuripan dari tangan pasukan Panjalu, ujar tumenggung Nyi Rantini seraya menyembah pada Mapanji Alanjung. Mapanji Alanjung manggut-manggut senang hati dengan kedatangan mereka berdua. Ini berarti sudah terkumpul 15.000 prajurit untuk menggempur pertahanan prajurit Panjalu di kota Kahuripan. Sebentar lagi mereka akan siap menyerbu ke sana. Paman Samarosaha, bagaimana dengan para prajurit kita yang sudah lebih dulu bersiap? Apa ada hal yang perlu kau laporkan? Tanya Raja Jenggala itu pada Rakrian Samarosaha yang duduk di sebelah kirinya. Mohon ampun Nakmas Prabu, para prajurit kita sudah menyiapkan diri di hutan timur kota Kahuripan. Mereka tinggal menunggu perintah dari Nakmas Prabu untuk bergerak, jawab Rakrian Samarosaha sambil menghormat pada Mapanji Alanjung. Bagus. Paman Baratwana, bagaimana dengan persiapan perbekalan untuk para pasukan kita? Apa sudah tertata rapi? Mapanji Alanjung mengalihkan perhatiannya pada Empu Baratwana, sang Rakrian Mapatih Jenggala. Sudah separuh lebih persiapan perbekalan kita yang tertata Gusti Prabu. Kita tinggal menunggu kedatangan perbekalan yang dikirim oleh Adipati Dinoyo dan Keling. Jika dalam waktu 2 pekan mereka telah sampai, maka kita sudah memiliki persiapan matang untuk menyerbu ke Kahuripan, lapor Empu Baratwana seraya menghormat pada Mapanji Alanjung. 2 pekan lagi ya, baiklah Paman Mapatih, kita tunggu kedatangan para pembawa bahan makanan dari Keling dan Dinoyo. Jika mereka sampai, kita serbu pasukan Panjalu di Kahuripan, ujar Maharaja Jenggala itu segera. Sendiko dawuh Gusti Prabu, ucap semua orang yang hadir di tempat itu bersama-sama. Demikianlah, para prajurit Jenggala terus melakukan persiapan untuk merebut kembali ibu kota Jenggala. Sementara itu di luar istana Daha, seorang lelaki sepuh berjenggot putih panjang nampak tengah menatap ke arah pintu gerbang istana Daha. Peluh nampak membasahi dahinya yang sudah keriput dimakan usia. Sesekali ia membenarkan buntalan kain kecil yang membebani punggungnya yang mulai bungkuk. Tubuh lelaki tua berpakaian pandita itu masih nampak kekar. Pandangan matanya terlihat teduh dan menenangkan. Dengan langkah pasti, lelaki sepuh itu menuju ke arah pintu gerbang istana Daha. 8 orang prajurit penjaga gerbang istana langsung menghadang langkah kaki si lelaki sepuh berjenggot putih itu segera. Berhenti, Pandita, yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke dalam istana Daha, ujar sang prajurit penjaga gerbang istana Daha seraya menyilangkan tombak sebagai tanda larangan bagi kakek tua itu untuk masuk. Mohon maaf, Gusti prajurit, saya ingin bertemu dengan Gusti Prabu Jayengrana. Ada yang perlu saya berikan kepada beliau.
Saya sudah berjanji pada beliau sebelumnya, ujar pandita tua itu dengan santun. Sekilas prajurit penjaga gerbang istana Daha itu memandang pandita dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau begitu, aku akan menghadap pada Gusti Prabu Jayengrana. Dan maaf kau harus menunggu di sini terlebih dulu pandita. Nanti akan kalau aku sudah kembali dan mendapat izin dari Gusti Prabu, maka akan ku antar kau ke sana. Itu aturan baku di istana Daha. Siapa namamu pandita? Tanya si prajurit penjaga gerbang istana. Saya Begawan Sulapaksi dari Wanua Klakah di wilayah Pakuwon Watugaluh, jawab si pandita sepuh itu dengan senyum simpul. Baiklah Begawan Sulapaksi, kau tunggu di sini sebentar. Aku akan menghadap Gusti Prabu Jayengrana lebih dulu, ujar si prajurit penjaga gerbang istana Daha itu seraya berlalu menuju ke dalam istana. Panji Watugunung tengah berbincang dengan Mapatih Jayakerti di ruang pribadi raja bersama Senopati Warigalit dan Senopati Tunggul Arga. Apa maksud ucapanmu Paman Jayakerti? Coba jelaskan padaku, tanya Panji Watugunung sambil mengusap dagunya. Hamba memiliki kecurigaan yang cukup beralasan Gusti Prabu. Semenjak Pangeran Banjarsari dan Pangeran Suryanata menjadi menantu Gusti Prabu Samarawijaya, Adipati Empu Pamadi dari Kadipaten Kembang Jenar dan Adipati Panduwinata dari Rajapura adalah orang paling dekat dengan pemerintah pusat di Daha. Mereka berdua seakan bersaing satu sama lain untuk merapat ke Daha. Namun semenjak dua orang itu terbukti melakukan tindakan makar dan Suryanata menjadi buron, dua adipati itu menjauh dari pemerintah pusat di Dahanapura. Bahkan sampai di acara penobatan Gusti Prabu kemarin, mereka hanya mengirimkan seorang tumenggung. Ini sudah merupakan tindakan tidak patuh pada aturan di kerajaan Panjalu, jawab Mapatih Jayakerti yang menerangkan ujung pangkal kecurigaannya. Masuk akal juga ucapanmu Paman Mapatih. Apa kita punya telik sandi yang ada di dua kadipaten itu Paman? Ujar Prabu Jayengrana segera. Sebuah pemikiran melintas di kepala Raja Panjalu itu. Setidaknya ada satu kelompok telik sandi Daha yang ada di masing-masing kadipaten itu Gusti Prabu. Kalau hamba boleh tahu, apakah ada hal yang mengganggu pemikiran Gusti Prabu? Tanya Mapatih Jayakerti segera. Kirim kabar ke mereka untuk mengawasi pergerakan adipati dan para bawahannya. Usahakan agar cepat memberi kabar jika ada pergerakan mencurigakan, titah Panji Watugunung segera. Belum sempat Mapatih Jayakerti memberi jawaban, dari arah luar seorang prajurit penjaga gerbang istana berjalan mendekat ke ruang pribadi raja. Begitu masuk, si prajurit penjaga berjalan jongkok dan menyembah pada Prabu Jayengrana lalu duduk bersila di lantai ruang pribadi raja. Panji Watugunung segera mengangkat tangan kanannya sebagai tanda izin untuk si prajurit penjaga gerbang istana. Mohon ampun Gusti Prabu jika kedatangan hamba mengganggu percakapan Gusti Prabu. Ada seorang pandita tua yang mengaku bernama Begawan Sulapaksi dari Wanua Klakah di wilayah Pakuwon Watugaluh ingin bertemu dengan Gusti Prabu, lapor sang prajurit segera. Izinkan dia masuk kemari, ujar Panji Watugunung segera. Si prajurit penjaga gerbang segera menghormat pada Maharaja Panjalu itu lalu mundur dari ruang pribadi raja. Kalau begitu, izinkan hamba mohon diri Gusti Prabu. Hamba akan melaksanakan tugas dari Gusti Prabu Jayengrana sesegera mungkin, ucap Mapatih Jayakerti yang segera menyembah pada Panji Watugunung. Pria sepuh itu segera mundur dari ruang pribadi raja diikuti oleh Senopati Tunggul Arga dan menyisakan Panji Watugunung dan Senopati Warigalit di ruang pribadi raja. Si prajurit penjaga gerbang istana datang bersama Begawan Sulapaksi. Begitu sampai di ruang pribadi raja, si prajurit penjaga gerbang istana menyembah pada Panji Watugunung sedangkan Begawan Sulapaksi menghormat dengan sedikit membungkukkan badannya pada Panji Watugunung. Memang begitulah aturan yang berlaku. Seorang pandita, brahmana, resi, biksu dan biksuni tidak menghormat pada raja dengan menyembah, melainkan dengan sedikit membungkukkan badannya. Ini karena kaum agamawan adalah kasta tertinggi dalam agama Siwa dan Buddha. Kasta ksatria adalah kasta di bawah mereka. Tapi kepada para ksatria yang dihormati seperti raja,
kaum agamawan tetap harus menghormati meski tidak dengan menyembah. Selamat datang di Istana Daha, Begawan Sulapaksi, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu Begawan? Juga bagaimana kabar Paman Sri Tilanang di Wanua Klaka? Tanya Panji Watugunung dengan santun. Puja Dewa Wisnu, hamba dalam keadaan sehat Gusti Prabu Jayengrana. Kabar sepasang Sriti Perak juga baik-baik saja. Mereka sempat menitipkan salam hormat kepada Gusti Prabu Jayengrana. Mereka baru dikaruniai seorang putri Gusti Prabu, jadi tidak bisa ikut sowan ke Daha, ujar Begawan Sulapaksi sambil tersenyum simpul. Sungguh suatu kabar yang menggembirakan. Suatu saat nanti aku ingin mengunjungi mereka di Wanua Klaka. Lantas angin apa yang membawamu kemari Begawan? Tanya Panji Watugunung kemudahan. Tidak mungkin pandita tua itu jauh-jauh dari Wanua Klaka ke kota Raja Daha tanpa ada hal penting. Begawan Sulapaksi segera tersenyum simpul sebelum berbicara. Gusti Prabu memang bijaksana. Kedatangan hamba kemari karena janji yang pernah hamba ucapkan pada Gusti Selir Ratna Pitaloka tempo hari. Jika Gusti Prabu telah menjadi penata tanah Jawa Dwipa, maka Gusti Selir berhak mendapatkan hadiah berupa keturunan dari Gusti Prabu Jayengrana, ucap Begawan Sulapaksi seraya menghormat pada Panji Watugunung. Mendengar jawaban itu, Panji Watugunung alias Prabu Jayengrana tersenyum simpul. Terima kasih atas berkah yang kau berikan padaku, Begawan Sulapaksi. Para selirku pasti bahagia mendengar berita ini, ujar Panji Watugunung segera. Usai berkata demikian, Panji Watugunung mengajak Begawan Sulapaksi menuju ke arah istana selir di mana Ratna Pitaloka, Sekar Mayang, Dewi Srimpi dan Cempluk Rara Sunti tinggal. Karena searah dengan istana permaisuri, Panji Watugunung dan Begawan Sulapaksi terlebih dahulu memasukinya. Sedangkan Senopati Warigalit diizinkan untuk kembali ke kediamannya di luar tembok istana pribadi raja. Saat melewati lorong menuju ke istana selir, Dewi Naganingrum yang tengah duduk di Taman Sari Keraton Daha berniat untuk menyapa suaminya. Namun tiba-tiba kepala putri Prabu Dharmaraja itu pusing hingga dia terjatuh. Seorang dayang istana yang menemani sang permaisuri ketiga langsung berteriak minta tolong. Keributan itu membuat Panji Watugunung dan Begawan Sulapaksi segera bergegas mendekat. Ada apa ini? Kenapa Dinda Naganingrum mendadak pingsan begini? Tanya Prabu Jayengrana pada dayang istana yang ada di dekat Dewi Naganingrum. Mohon ampun Gusti Prabu, tadi Gusti Permaisuri ketiga baik-baik saja. Tiba-tiba saat berdiri beliau jatuh. Hamba tidak tahu apa-apa Gusti Prabu, jawab sang dayang istana dengan wajah takut disalahkan dengan pingsannya putri Prabu Dharmaraja itu. Cepat kau panggil tabib istana kemari, perintah Panji Watugunung segera. Sang dayang istana segera menghormat pada Panji Watugunung dan berlari menuju ke arah prajurit penjaga yang tengah bertugas. Panji Watugunung segera membopong tubuh Dewi Naganingrum ke kamarnya. Tak berapa lama sang tabib istana datang dan segera memeriksa keadaan Dewi Naganingrum. Dengan bantuan sang tabib istana, Dewi Naganingrum tersadar dari pingsannya. Perempuan cantik itu segera menemui Panji Watugunung yang tengah menunggu di serambi depan kamarnya bersama sang tabib istana. Selamat Gusti Prabu, Gusti Permaisuri ketiga tengah berbadan dua, ujar sang tabib istana yang membuat Dewi Naganingrum tersenyum bahagia. Tanpa malu-malu, putri Prabu Dharmaraja itu langsung memeluk tubuh Panji Watugunung di depan orang banyak. Akang Kasep, sekarang Teh Abdi tengah hamil anak Akang Kasep. Akang Teh harus lebih sayang pada Abdi, ujar Dewi Naganingrum sambil menciumi pipi Panji Watugunung. Dinda Naganingrum, jaga sikapmu, lihat kita sedang jadi tontonan mereka, ucap Panji Watugunung yang berusaha menjaga jarak dengan permaisuri ketiganya itu karena malu sendiri dengan ulah Dewi Naganingrum. Aih bodoh teing, yang penting mah Abdi sedang gembira atuh dengan kehamilan ini Akang, ujar Dewi Naganingrum sembari mengelus perutnya yang masih rata. Iya gembira sih gembira, tapi jaga sikap juga Dinda Naganingrum. Mendengar suara itu, Dewi Naganingrum segera menoleh ke arah sumber suara. Dewi Anggarawati,
Sang pemimpin para istri Panji Watugunung menatap tajam ke arah Dewi Naganingrum, membuat perempuan cantik itu segera melepaskan pelukannya pada Panji Watugunung. Rupanya berita pingsannya Dewi Naganingrum terdengar oleh Dewi Anggarawati hingga Putri Adipati Seloageng itu bergegas menuju ke tempatnya. Namun melihat sikap Naganingrum yang kolokan membuat Ibu Panji Tejo Laksono itu risih juga. "Maaf atuh teh, Naganingrum terbawa suasana." "Hampura atuh," ujar Dewi Naganingrum sambil menunduk. Mendengar itu, Dewi Anggarawati segera mendekati madunya dan segera memeluknya. "Teteh hanya bercanda, Nyimas. Teteh tidak marah kok, cuma lain kali Nyimas harus menjaga wibawa Kang Mas Prabu Jayengrana. Sekarang dia seorang raja Nyimas. Kau harus menjaga calon putra ketiga Prabu Jayengrana ini dengan baik ya," tutur lembut Dewi Anggarawati yang membuat Dewi Naganingrum mengangguk mengerti. Dari arah belakang, muncul Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang yang kebetulan tengah lewat. "Ada apa ini?" Ratna Pitaloka menatap ke arah Dewi Anggarawati yang tengah memeluk Dewi Naganingrum. Dewi Anggarawati melepaskan pelukannya pada Dewi Naganingrum lalu tersenyum simpul ke arah Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang. "Tidak ada apa-apa Kang Mbok Pitaloka, hanya sebuah berita gembira saja," ujar Dewi Anggarawati seraya mendekati Panji Watugunung yang sedari tadi hanya senyum-senyum saja. "Berita apa Anggarawati? Cepat katakan. Jangan buat aku penasaran," tanya Ratna Pitaloka segera. Sekar Mayang yang biasanya cerewet sekalipun begitu antusias mendengarkan. "Itu Nyimas Naganingrum tengah hamil muda," jawab Putri Adipati Seloageng itu seraya mencubit perut Panji Watugunung. Maharaja Panjalu itu hanya meringis saja mendapat cubitan mesra dari permaisuri pertamanya. "Hao!" Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang terpana mendengar ucapan Dewi Anggarawati. Dua selir Raja Panjalu itu saling berpandangan sejenak kemudian menatap ke arah Dewi Naganingrum yang sedang mengelus perutnya yang masih rata. "Kok bisa? Padahal jatah Putri Sunda itu paling akhir sebelum si Cempluk. Tapi kenapa bisa dia duluan yang hamil?" tanya Sekar Mayang seakan tak percaya dengan apa yang baru dia dengar. "Kakang Watugunung, kenapa bisa dia duluan yang hamil? Kau pasti melakukan sesuatu yang berbeda, iya kan?" Berondongan pertanyaan Ratna Pitaloka membuat Panji Watugunung garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Maharaja Panjalu itu bingung mau menjawab pertanyaan selir pertamanya itu. Jodoh, rejeki, derajat, pangkat, hidup dan mati itu rahasia Sang Hyang Widiwasa. Kau tidak boleh menyalahkan Gusti Prabu Jayengrana untuk masalah ini. Sebuah suara berat membuat semua orang menoleh ke arah sumber suara. Begawan Sulapaksi tersenyum simpul melihat semua orang menatapnya. "Begawan Sulapaksi dari Wanua Klakah, sejak kapan Begawan datang kemari?" tanya Ratna Pitaloka yang mengenali pandita tua itu segera. "Hamba baru saja datang, Gusti Selir. Hamba kemari untuk memenuhi janji hamba tempo hari saat Gusti Prabu Jayengrana dan Gusti Selir sekalian berada di Wanua Klakah," jawab Begawan Sulapaksi sambil mengeluarkan dua buah kain putih kecil yang dijahit rapi dari balik bajunya, persis seperti yang pernah Begawan Sulapaksi berikan kepada Ayu Galuh tempo hari. Melihat benda itu, Ratna Pitaloka bergegas mendekati pandita tua segera. Begitu pula Sekar Mayang yang langsung mengingat benda itu. Lalu Begawan Sulapaksi segera menyerahkan dua benda itu masing-masing sebuah pada Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang. Raut wajah dua perempuan cantik itu langsung berbinar-binar. Ini, ujar Sekar Mayang yang seakan tak bisa mengungkapkan perasaan senangnya. Dia masih tak percaya bahwa Begawan Sulapaksi akan memenuhi janjinya. "Benar Gusti Selir, itu adalah sarana agar Gusti Selir cepat punya momongan dari Gusti Prabu Jayengrana," ucap Begawan Sulapaksi sembari tersenyum simpul. Mendengar jawaban itu, tak terasa air mata Sekar Mayang dan Ratna Pitaloka menetes. Mereka benar-benar ingin melahirkan seorang anak sebagai buah cinta mereka kepada Panji Watugunung. Saking senangnya, Ratna Pitaloka segera melepaskan kalung emas yang melingkar di lehernya dan segera memberikannya pada Begawan Sulapaksi.
Sekar Mayang pun melepaskan gelang emasnya dan segera memberikan gelang itu pada Begawan Sulapaksi sebagai tanda terima kasih. Begawan Sulapaksi menerima hadiah dari Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang. Saya terima hadiah dari Gusti Selir berdua. Hadiah ini akan saya gunakan untuk membangun sanggar pamujan di Wanua Klakah agar suatu saat jika Gusti Prabu Jayengrana berkunjung, suasana di sana menjadi lebih baik, ucap Begawan Sulapaksi segera. Prabu Jayengrana menghela nafas lega karena benda pemberian Begawan Sulapaksi untuk Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang. Setidaknya mereka berdua merasa masih diperlakukan adil seperti para permaisuri yang mendapat keturunan darinya. Dewi Anggarawati menggiring mereka semua ke Sasana Boga Istana Daha untuk menikmati makanan yang sudah disiapkan. Dewi Srimpi yang datang belakangan sedikit kaget melihat kedatangan Begawan Sulapaksi di antara mereka. Apalagi melihat raut wajah Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang yang berseri-seri. Segera selir ketiga Panji Watu Gunung itu mendekati Begawan Sulapaksi. Begawan Sulapaksi, kau pasti sudah memberikan sarana untuk Kang Bok Ratna Pitaloka dan Kang Bok Sekar Mayang bukan? Untuk kumana? Dewi Srimpi menengadahkan tangannya pada pandita tua dari Wanua Klakah itu segera. Begawan Sulapaksi tersenyum simpul menatap wajah cantik Dewi Srimpi. Gusti Selir belum saatnya. Ada beberapa tugas besar yang harus diselesaikan oleh Gusti Prabu Jayengrana. Dalam hal ini, Gusti Selir Srimpi dan Gusti Selir Sunti yang harus membantu Gusti Prabu. Jika tugas itu telah selesai, maka saya akan datang ke Istana Daha lagi, ujar Begawan Sulapaksi sambil tersenyum tipis. Meski sedikit kecewa namun Dewi Srimpi hanya bisa pasrah saja menerima omongan Begawan Sulapaksi. Suasana di Sasana Boga Istana Daha begitu meriah dengan kehadiran calon putra ketiga Prabu Jayengrana juga kegembiraan Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang. 1,5 purnama kemudian, seorang lelaki bertubuh pendek dengan kumis tebal nampak terus mengawasi pergerakan ribuan orang yang tengah berlatih di sebuah padang rumput tersembunyi di lereng Gunung Damalung. Dari balik tebing berbatu, dia mulai menghitung jumlah kira-kira dari orang yang tengah berlatih perang. Tak berapa lama kemudian seorang lelaki bertubuh ceking dengan rambut panjang perlahan mendekati si lelaki bertubuh pendek. Pria itu menoleh sebentar ke lelaki ceking di sampingnya tanpa bicara lalu kembali mengawasi pergerakan orang-orang itu. Sudah sepekan mereka mencari tempat itu dan baru tadi pagi mereka menemukannya. Di tengah pelatihan, datang seorang lelaki berkuda memakai pakaian mewah layaknya seorang bangsawan. Semua orang yang berlatih menghentikan gerakan dan segera memberikan hormat kepada si lelaki berpakaian mewah. Sembah bakti kami Gusti Patih, demikian suara yang terdengar dari mulut masing-masing orang di tempat itu. Orang berpakaian mewah yang tak lain adalah Patih Harjamukti, segera mengangkat tangan kanannya ke atas. Persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Sebentar lagi kita akan menyerbu Daha untuk mendapatkan keadilan atas kematian Pangeran Banjarsari, ucap Patih Harjamukti dengan keras. Semua orang segera menghormat pada Patih Harjamukti sebelum dia meninggalkan tempat itu. Dua orang pengintai di balik tebing berbatu itu segera saling berpandangan sejenak. Lalu dengan gerakan pelan mereka menjauh dari tempat itu tanpa menimbulkan suara. Setelah jauh dari tempat pelatihan prajurit Kadipaten Kembang Kuning, dua orang berpakaian rakyat jelata itu segera memanggul kayu bakar untuk mempertegas kesan bahwa mereka adalah rakyat biasa. Benar saja, sekitar 200 tombak dari tempat pengintaian mereka, dua orang itu bertemu dengan sekawanan prajurit Kadipaten Kembang Kuning yang bertugas menjaga tempat itu dari setiap orang untuk mencegah bocornya berita pelatihan pasukan besar-besaran yang dilakukan oleh Adipati Empu Pamadi. "Hai kalian, berhenti!" teriak seorang prajurit Kembang Kuning yang melihat mereka berdua. Segera dua telik sandi itu berhenti berjalan dan berbalik arah. 6 orang prajurit Kembang Kuning yang bertugas meronda tempat itu mendekati mereka. "Ada apa Gusti prajurit, apa ada yang salah dengan kami?" tanya lelaki bertubuh pendek dengan mimik wajah bingung.
Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh official yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.